Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani Putra Pratama dengan NBI 146230017. Saya di sini akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah pelajaran mata kuliah pengembangan aplikasi web, yaitu membuat website yang mempunyai fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, di sini create itu untuk menambahkan data mahasiswa, update untuk read untuk menampilkan mahasiswa, dan update untuk mengedit data mahasiswa yang sudah ada, dan delete adalah untuk menghapus data mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan PHP untuk logika programnya, dan MySQL untuk database-nya, HTML, CSS, dan JavaScript untuk interaksi pengguna. Dan di sini saya menggunakan 6 file, yaitu detail, edit, from mahasiswa, hapus mahasiswa, simpan mahasiswa, dan tampil mahasiswa. Tapi untuk file utamanya itu ada 5: edit, form, hapus, simpan, dan tampil. Dan untuk form ini yaitu untuk menampilkan dan menginput datanya. Dan untuk simpan ini proses untuk menyimpannya ke database. Terus untuk tampil ini yaitu untuk menampilkan semua data yang berada di database. Dan edit ini untuk mengedit data yang sudah ada. Sedangkan untuk hapus ini untuk mendelete data yang berada di database. Nah, untuk opsi opsional ini, detail ini hanya opsional. Detail ini menampilkan semua isi data yang berada di file tampil. Untuk alur umum eksekusinya yaitu pengguna membuka form mahasiswa, terus data dikirim, setelah diisi data dikirim ke simpan untuk divalidasi dan disimpan ke database. Setelah tersimpan, pengguna bisa melihat data yang sudah diinputkan di tampil mahasiswa. Jika pengguna ingin mengedit, pengguna bisa langsung menuju ke edit mahasiswa, dan jika menghapus, maka program ini akan berjalan yang dihapus ini. Dan nanti untuk setiap aksi tambah, ubah, dan hapus akan menampilkan pop-up notifikasi berhasil dan gagal. Nah, sebelum membahas tentang semua file dan program-program ini, di sini saya menggunakan MySQL atau MySQL untuk database-nya. Nah, di sini saya mempunyai database yang bernama DB Kuliah dan tabel bernama mahasiswa. Nah, di sini saya mempunyai 15 kolom, yaitu NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, HP, nomor HP, jurusan, alamat asal sekolah, tahun masuk, daftar, tanggal, dan nilai rata-rata. Oke, sekarang kita menuju ke pembahasan pemrogramannya.
Dan untuk CSS-nya kita gabung ke setiap programnya ya. Untuk style ini berisi CSS-nya. Style ini sampai style di sini ini merupakan CSS ya. Oke, sekarang ya, kita bahas di baris 180. Nah, untuk form untuk di sini yaitu formulir pendaftarannya. Terdapat yang dimasukkan yaitu name, nama, tempat lahir, tanggal, jenis kelamin, email, nomor HP, jurusan, alamat, asal sekolah, tahun masuk, status, tanggal lahir, nilai, dan rata-rata. Nah, di sini untuk jurusan mempunyai 3 opsi, yaitu informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan untuk status menjadi aktif dan cuti. Jenis kelamin ada opsinya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, setelah semua ini setelah diisi, jika disubmit maka ini juga akan untuk tombol kirim ini semua yang sudah disubmit ini akan menuju ke simpan mahasiswa. Semua data ini akan disimpan ke simpan mahasiswa. Nah, sedangkan di sini kita untuk form mahasiswa ini kita mempunyai 2 button, yaitu button submit, yaitu kirim, yang menuju ke form simpan. Sedangkan di bawahnya lagi ada yaitu button kembali ke daftar mahasiswa, yaitu menuju ke tampil mahasiswa. Nah, di sini yaitu ini adalah menu pop-up dari konfirmasi yang mempunyai 2 button, yaitu tidak dan iya. Dan ini adalah untuk code pop-up hasil. Maksudnya pop-up hasil gimana? Pop-up hasil ini jika data berhasil diinput maka akan mengeluarkan message box atau notifikasi berhasil, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita menuju ke file simpan. Nah, ini untuk file simpan ini kita terkoneksi ke DB kuliah. DB kuliah ini yang tadi yang di database seperti nama tabel kita yaitu DB nama database kita yaitu DB kuliah. Maka simpan ini terkoneksi langsung ke database kita, yaitu menggunakan koneksi MySQL Connect localhost root DB kuliah. Dan ini adalah kolom-kolom yang tadi saya sebutkan di database,
yaitu ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, jurusan, alamat, asal kuliah, tahun masuk, status, tanggal, dan nilai rata-rata. Nah, ini tadi yang terhubung juga ke form mahasiswa. Jadi kalau NIM yang diinputkan di nomor mahasiswa tadi masuk ke sini di NIM di clean input post NIM ini, yaitu data tadi. Terus datanya diambil ke sini. Dan ini untuk validasi sederhananya. Tadi di form kan ada NIM kan. Nah, NIM itu harus diisi 10 digit angka. Jika kurang dari 10 digit angka, maka tadi tidak akan bisa disimpan. Dan semua wajib diisi. Jurusan dan wajib dipilih, alamat pun wajib diisi. Nah, ini untuk cek duplikat. Jadi, untuk cek duplikat ini, jika di database sudah ada NIM yang sama yang sebelum diinputkan tadi, maka penyimpanan akan gagal dan mengeluarkan notif data dengan NIM sudah ada. Dan ini adalah untuk menyimpan ke database-nya. Sekarang kita menuju ke file tampil mahasiswa PHP. Nah, ini pun juga terkoneksi ke database-nya ya, seperti tadi teman-teman. Nah, di tampil ini kita mempunyai search box, yaitu seperti kotak pencarian. Dan kita menggunakan query dengan filter pencarian ini untuk mencari NIM, nama, atau jurusan yang ada di database. Jadi, jika data itu banyak sekali dan kita sulit men-scrollnya ke bawah, sulit mencarinya, nah kita bisa mencari menggunakan query ini. Dan kalau di tampilan nanti berbentuk searching box. Di tampilan ini adalah tampilannya menggunakan CSS ya teman-teman. Ini adalah untuk share box-nya tadi yang seperti saya bilang, kita menggunakan share box. Dan di share box-nya itu ada button reset untuk mereset untuk mereset kembali ke data tampilan semula. Dan kita mempunyai tabel nama NIM, jurusan, email, nomor HP, status, dan aksi. Nah, seperti yang saya tadi bilang tadi, kan ada detail kan, untuk ini detail kan. Kenapa ada detail? Karena di tampilan mahasiswa itu tidak ditampilkan semua langsung. Jadi cuma tampilkan nomor, NIM, nama, jurusan, email, nomor HP, dan status aksi. Kenapa? Karena untuk tampilannya lebih bagus gini. Dan tidak terlalu panjang untuk sampingnya. Makanya saya menambah detail karena agar kita bisa melihat detail yang kita input tadi semuanya sudah masuk ke database atau belum. Kalau belum pasti tidak akan terisi. Makanya kita buat detail nih biar kita tahu database-nya nyambung ke simpan atau tidak, tersimpan atau tidak. Dan ini untuk statusnya tadi, ini belum dihapus ya. Untuk tulis tadi tidak saya ikutkan,
kita cuma menggunakan status aktif dan cuti aja. Nah, ini adalah untuk memanggil NIM nama jurusan yang berada di database. Tampilan awal itu kita cuma memanggil NIM, nama, jurusan, email, dan nomor HP saja, dan status. Dan untuk database-nya lainnya mana? Kita panggilnya di sini, teman-teman. Kita panggilnya menggunakan detail ini. Jadi detail ini nanti akan tampil semuanya. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang ini logika hapus. Ini adalah codingan masa iku yang belum dihapus. Nah, ini kita ambil ID-nya dari tampil mahasiswa. Terus kita cek data mahasiswanya yang belum dihapus. Kita cek menggunakan ini dari tampil mahasiswa. Dan kita hapus data mahasiswa dari ID-nya. Sekarang menuju ke edit. Untuk edit ini hampir sama ya, seperti data mahasiswa. Untuk seperti form mahasiswa tadi. Untuk edit data ini sama persis seperti form mahasiswa tadi, tapi cuma beda untuk pop-up box-nya. Kalau pop-up box-nya ini data berhasil diperbarui dan perubahan telah disimpan database. Ya, itu ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, laki-laki perempuan. Nah, bedanya juga ini form mahasiswa ini sudah ada isinya. Untuk edit ini sudah ada isinya. Jadi kita memanggil dulu eh, data yang di database, kita taruh ke edit. Nanti di situ kita bisa edit datanya. Mungkin sekarang kita coba dulu ya untuk tampilan itunya. Nah, ini tadi saya sudah memasukkan beberapa data yang sudah saya masukkan tadi sebelumnya. Nah, ini saya kan memiliki NIM yang berbeda-beda. Dikarenakan apa? Dikarenakan jika mempunyai NIM yang sama, maka inputnya akan gagal. Nah, ini untuk detailnya. Nah, detail kan menampilkan semuanya.
seperti ada pop-up sini menampilkan semua data yang kita masukkan. Sekarang pertama kita mencoba masukkan data yang sama seperti ini, berhasil atau tidak. Oke, kita sama. Dan untuk tanggal lahirnya kita lihat. Untuk tanggal lahirnya 24 10 dan untuk ini 25 25 25 25. Oke, kita sekarang coba. Tapi sebenarnya nggak ngaruh sih ini sama atau tidaknya, karena ini tidak bisa disebutkan, itu cuma dikarenakan NBI-nya sama. Itu berapa tadi? 10 25 2004. Untuk jenis kelaminnya laki-laki. Ini untuk informatika, alamatnya ini, status aktif. Nah, kita coba kirim ya. Nah, ini sebelum data diinputkan, kita diberi pop-up, yakin menyimpan data ini. Ya, gagal menyimpan data dengan NIM 146230017 sudah ada. Nah, berarti program yang kita jalankan tadi berhasil. Program yang kita jalankan tadi untuk disimpan. Nah, ini untuk data yang ini itu berhasil. Mana statement untuk mengecek NIM-nya? Ini adalah statement kodenya untuk mengecek mengecek NIM-nya sama atau tidak. Sekarang kita coba lagi. Oke, pasti tidak bisa diinputkan ya. Kita coba menggunakan data baru, yaitu 146.330.0100. Menggunakan nama Salim. Surabaya. Tanggal lahirnya 2/2/2002. Jenis kelamin laki-laki, emailnya salim.gmail.com. Nomor HP-nya 081 221 446 778. Untuk informatika jurusannya ini dalam Surabaya. Dan sekolah SMA. Tahun masuk 2023. Aktif. Tanggal daftar bulan 10 tanggal 10 2025. Nah, ini untuk nilai rata-rata ini bisa koma karena di database-nya yaitu desimal ya. Kita kirim. Yakin? Ya. Nah, data berhasil.
Karena apa? NIM-nya tidak sama. Nah, sekarang kita ngecek. Kalau kita menggunakan ini tadi ya, maka NIM-nya hanya 1, maka bisa gagal menyimpan NIM harus 10 sampai 12 digit. Jurusan wajib dipilih dan alamat wajib diisi. Ini yaitu tadi di validasi sederhana. Nah, ini tadi jika form tadi tidak diisi sesuai dengan validasi sederhana ini, ketentuan ini, maka tidak akan bisa disimpan di sini. Tidak akan bisa disimpan database. Dikarenakan sebelum disimpan database, kita divalidasi dulu disimpan mahasiswa PHP ini. Oke, untuk kita kembali ke daftar mahasiswa. Nah, kita di sini sudah mempunyai 4 database. Nah, sekarang kita akan mencari berdasarkan apa? Berdasarkan NIM-nya. Coba kita 100. Kita cari. Nah, 100 NIM-nya siapa? Angka 100 ini berarti punyanya Salim. Untuk kembalinya gimana? Kita reset. Kita bisa lihat detailnya juga seperti tadi di sini. Sekarang kita mencoba edit. Nah, kita edit tambah namanya Salim Alaidrus. Ini Jalan Ampel, kasih nomor 2. Oke, itu saja perubahannya. Kita simpan. Nah, data berhasil diperbarui. Oke. Nah, sini kita lihat apakah tadi berhasil diperbarui. Lihat detailnya. Jadi kita itu ganti namanya Salim Alaidrus. Terus Jalan Ampel nomor 2. Jadi berhasil. Jadi edit tadi berhasil disimpan ke file simpan dan database. Dan untuk sekarang kita hapus. Nah, sebelum dihapus kita diberi pop-up peringatan. Konfirmasi hapus. Yakin ingin menghapus data mahasiswa Rahmat Ramadan. Jika tidak yakin atau tidak ingin menghapus, kita batalkan. Nah, kalau ingin menghapus, kita tekan hapus. Nah, jika berhasil, maka akan diberi pop-up seperti ini. Dan kembali lagi ke sini. Ini seharusnya kembali ke oke, tadi berhasil ya, sudah benar. Setelah itu sudah tidak ada yang bisa bahas lagi. Seperti tadi sudah dibahas semuanya tentang detail, edit, hapus,
Terus di sini ada juga textbooknya, terus cara menambahkannya, dan code-code-nya tadi sudah saya bahas. Eh, Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya juga mohon maaf atas kekurangan penjelasan saya yang kurang jelas. Dan itu saja, saya Muhammad Ramadhan Putra Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.